The vehicle, the driver and the passenger. Kendaraan, sopir dan penumpang. Duduklah di kursi belakang dan biarkan hidup yang mengemudikanmu. Dalam human design, ada konsep menarik yang disebut the vehicle, the driver and the passenger. Kendaraan, sopir dan penumpang yang dapat membantu kita memahami diri kita sendiri dengan lebih baik. Konsep ini mirip dengan perjalanan menggunakan kendaraan. Kendaraan kita bisa kita ibaratkan sebagai tubuh kita. Dalam konsep human design, kendaraan ini adalah desain kristal kita, bagian yang berwarna merah dalam bagian human design Anda. Seperti mobil atau sepeda, tubuh kita adalah alat yang digunakan untuk melakukan perjalanan dalam kehidupan ini. Tubuh kita memiliki karakteristik dan keunikan tertentu yang membuatnya berbeda dari orang lain. Supir kita adalah ruh atau jiwa kita. Dalam konsep human design, supir kita ini adalah magnetic monopole kristal kita, atau chakra, G, atau identity center di dalam bagian human design Anda. Pengemudi kita adalah inti yang paling dalam di dalam diri kita. Ini adalah tempat di mana jiwa kita berada. Seperti seorang pengemudi yang mengendalikan mobil dan memiliki GPS, pengemudi kita mengambil keputusan penting dan mengarahkan langkah-langkah kita dalam hidup. Ini adalah tempat di dalam diri kita di mana kita merasa diri kita yang sejati dan sebenarnya. Penumpang kita adalah ego, pikiran, emosi, dan kepribadian kita. Dalam konsep human design, penumpang ini adalah personality kristal kita atau bagian yang berwarna hitam dalam bagian human design Anda. Seperti penumpang di dalam mobil, ego dan kepribadian kita adalah bagian dari diri kita yang berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Ini adalah bagian yang menampilkan emosi, pikiran, dan perasaan kita. Fahamilah bahwa personality alias ego kepribadian kita atau siapa yang saya percaya adalah saya, yang berfungsi sebagai penumpang, tidak berada di dalam tubuh kita, melainkan berada di atas ubun-ubun kepala. Karena dia tidak berada di dalam tubuh, maka personality dan ego tidak punya kapasitas untuk menentukan keputusan. Penumpang atau ego, pikiran, emosi, dan kepribadian berada di sini untuk sebuah perjalanan melihat keluar ke jendela dan menikmati perjalanan yang dilakukan oleh tubuh ini. Ikuti strategi dan inner authority adalah salah satu cara agar sopir alias ruh atau jiwa dan kendaraan alias tubuh dapat menemukan jalan bebas hambatan selama berada di dunia. Untuk hidup dengan bahagia dan seimbang, penting bagi kita untuk mengenal dan menghormati peran masing-masing. Jangan sampai terbalik. Supir menjadi penumpang, atau penumpang menjadi supir. Tetapkan bahwa sang pengemudi adalah ruh atau jiwa kita, sebagai yang mengambil keputusan penting dalam hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita dan membimbing kita pada jalan yang benar. Kendaraan atau tubuh kita adalah alat yang kita gunakan untuk menjalani pengalaman hidup ini. Kita harus menjaga dan merawat tubuh kita agar tetap sehat dan kuat. Hal yang sulit adalah dikarenakan pikiran dan akibat adanya cakra, channel, dan gerbang-gerbangnya yang tidak aktif, maka pikiran pun kemudian mulai mengambil alih kehidupan Anda. Pikiran Anda kemudian mencoba melakukan yang terbaik untuk melindungi diri Anda dari keadaan ini. Pikiran akhirnya mengendalikan kehidupan dan terus berbicara di telinga sang penumpang. Sang penumpang kemudian mulai mempercayai apa yang dikatakan oleh sang pikiran. Ia mempercayai ilusi bahwa ia adalah pengemudi dan bahwa ia mengendalikan segalanya. Padahal sebenarnya penumpang duduk manis di kursi belakang dan tidak memiliki pengaruh dalam menentukan arah kendaraan. Ia bisa berteriak-teriak di kursi belakang, atau ia bisa rileks di kursi belakang dan melihat pemandangan indah keluar jendela. Jika penumpang beruntung, maka ia bisa menikmati perjalanan. Human Design memberi Anda alat-alat yang Anda butuhkan untuk menikmati perjalanan hidup Anda. Itu adalah hadiah yang berharga untuk Anda dan untuk kehidupan Anda ke depan. Namun, penting juga untuk mengenali peran penumpang alias ego, pikiran, emosi, dan kepribadian kita. Penumpang ini memberikan warna dan keunikan pada perjalanan kita. Namun, penumpang tidak boleh mengambil kendali sepenuhnya. Mereka harusnya menjadi pengamat yang bijaksana dalam perjalanan ini. Jika penumpang kita mengambil alih dan mengendalikan pengemudi atau bahkan merusak kendaraan, maka itu bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kesulitan dalam hidup. Jadi, penting bagi kita untuk selalu mengenali siapa yang seharusnya berada di peran yang tepat. Biarkan pengemudi kita, ruh atau jiwa kita, menjadi panduan utama dalam pengambilan keputusan.
Biarkan penumpang kita, pikiran dan emosi kita, memberikan warna dan keunikan pada perjalanan kita tanpa mengambil kendali sepenuhnya. Dan ingatlah untuk selalu merawat dan menghormati kendaraan kita, tubuh kita, agar kita bisa menjalani perjalanan hidup dengan baik. Dalam Human Design, konsep, the vehicle, the driver, and the passenger. Kendaraan, sopir dan penumpang, mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan dalam diri kita. Dengan memahami dan menghormati peran masing-masing, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, seimbang, dan memenuhi potensi kita dalam perjalanan hidup ini. Oleh sebab itu, katakan kepada penumpang untuk duduk di kursi belakang dan biarkan hidup yang mengemudikanmu.